sesuai dengan jadwal. Di jalur Minas Prawang, jalan sepanjang 3,8 km ini bukan sekedar akses, tapi urat nadi aktivitas masyarakat. Sejak 2025, keluhan sudah disampaikan, simbol protes sudah ditunjukkan. Namun kondisi jalan tetap rusak dan semakin membahayakan. Truk-truk berat terus melintas, sementara perbaikan belum terlihat nyata. Hingga April 2026, masyarakat memilih berhenti menunggu. Jalan ditutup, aksi berlanjut hingga hari kedua. Ini bukan sekedar pemblokiran, tapi sinyal bahwa kesabaran sudah mencapai batasnya. Suara masyarakat menjadi titik awal dari persoalan ini. Berikut yang mereka sampaikan. Aksi ini bukan tiba-tiba. Kami sudah menyampaikan sejak 2025. Bahkan sampai tanam pohon pisang di jalan itu. Tapi sekarang sudah masuk hari kedua dan belum ada tindakan nyata. Jalan makin rusak, makin berbahaya. Truk odol masih terus lewat, seolah tidak ada pengawasan. Kalau tidak ada perubahan, kami akan terus bertahan sampai benar-benar ada kejelasan. Di tengah tekanan masyarakat, pemerintah daerah menyampaikan posisi dan upaya yang telah dilakukan. Kami memahami apa yang dirasakan masyarakat. Itu nyata. Kami juga sudah turun langsung, sudah berkoordinasi dengan provinsi sejak sebelumnya. Tapi memang proses ini tidak bisa langsung terlihat hasilnya. Ada kewenangan, ada tahapan. Dan kami juga melihat ada faktor kendaraan berat dan aktivitas perusahaan yang ikut memperparah kondisi. Bapak Ibu, saya minta tolong nyusun Sembah jadi 10. Jangan mengambil tindakan yang kemudian membuat semuanya rugi. Ya, hari ini yang ini kita perbaiki. Sementara itu, pemerintah provinsi melihat persoalan ini dalam kerangka perencanaan dan penganggaran yang lebih luas. Kami tidak mengabaikan kondisi ini. Namun, penanganan jalan seperti ini membutuhkan proses, perencanaan teknis, dan penganggaran. Kami memahami desakan masyarakat, dan ini tetap menjadi perhatian yang akan ditindaklanjuti. Di tengah aksi dan tuntutan, aparat keamanan menempatkan diri di antara menjaga aspirasi dan ketertiban. Kami hadir di lapangan untuk menjaga agar situasi tetap aman. Kami memilih pendekatan humanis agar masyarakat tetap bisa menyampaikan aspirasi tanpa konflik. Karena di satu sisi, ini adalah hak masyarakat. Tapi di sisi lain, ketertiban juga harus dijaga. Menanggapi sorotan yang mengarah ke sektor usaha, pihak perusahaan mulai memberikan penjelasan. Kami memahami adanya sorotan dari masyarakat terkait kondisi jalan. Memang benar, aktivitas logistik dan distribusi menggunakan jalur tersebut. Karena itu merupakan akses utama kawasan industri dan ekonomi. Kami juga menyadari bahwa beban kendaraan berat dapat berdampak pada kondisi jalan. Namun terkait kontribusi, diperlukan kejelasan skema dan regulasi dari pemerintah agar peran kami dapat terukur dan tidak bersifat sporadis. Pada prinsipnya, kami terbuka untuk berkontribusi, selama ada mekanisme yang jelas dan adil bagi semua pihak. Dari seluruh pandangan ini, terlihat persoalan ini tidak berdiri sendiri. Masyarakat menuntut kepastian, pemerintah bekerja dalam sistem, dan aktivitas usaha menjadi bagian dari tekanan di lapangan. Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri, kondisi fiskal dan keterbatasan anggaran juga menjadi faktor. Apakah ini bagian dari tekanan keuangan atau defisit? Atau persoalan prioritas yang masih berproses? Ini yang perlu kita pahami secara jernih. Yang jelas, persoalan ini adalah akumulasi dari masalah lama yang belum terselesaikan.
Maka penting bagi kita untuk melihat secara utuh, tidak hanya dari satu sisi, tapi dari seluruh konteks yang ada. Karena tanpa langkah konkret, baik dari pemerintah maupun keterlibatan pihak usaha, yang akan berulang bukan hanya kerusakan jalan, tapi juga kesalahpahaman dan ketegangan yang sebenarnya bisa dihindari jika semua pihak bergerak bersama dengan solusi yang nyata.